Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkah Al-Quran, bila jodoh untuk anakku jauh dekat, bila sulit permudah. Kata Nabi, khud min Al-Quran masyita waliman syita. Ambil dari Al-Quran sesuai dengan keinginanmu dan untuk siapa sesuai denganmu juga. Ada kurang lebih 30 langkah. Itu sebagian. Berikutnya, karena niatnya ibadah, maka seluruh pengorbanan istri, pengorbanan orang tua ada nilai ibadah. Saya bapak menikahkan anak ibadah. Mencarikan jodoh untuk orang lain pun termasuk ibadah. Ini tetangga sudah lama jadi muda. Bapak foto anak asongkan ke tiap angkoti para rade itu. Untuk cekas karena gitu. Apa namanya? Macomlang ya. Mayyashfa syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha. Siapa yang perantara kepada kebaikan bagian atas nafkah. Mayyashfa syafa'atan sayyatan yakun lahu kiflun minha. Di perantara kepada kejelekan bagian atas penanggusan. Surat An-Nisa ayat 8 tahun. Kemudian yang tadi. Karena ibadah sama. Ibu di rumah baik sama suami ada nilai ibadah. Saya baca kitab Duratul Nasi itu Masya Allah tentang fadilah-fadilah. Siapa yang masak untuk suaminya satu jenis makanan saja, kata bahwa Allah al-Fahasana dicatat 1000 kebaikan. Jadi satu makanan 1000 kebaikan. Kalau ibu bikin sambal untuk suami, kan hukumnya mau itu 12 Pak. Garam, cengkeh, terasi, gula, bawang, bodas, tomat, jeruk, coel, butuh, nunya malna, lagi bodna, 12 kali 1000, 12.000. Itu persembahkan yang terbaik. Buat ahsin kama ahsin ilaika. Jadi istri terbaik, masaknya terbaik. Disunahkan pun kan dijilat, dikirang apa kasih singgah bau, disimpan. Coelnya dibersihkan. Mutunya pakai pita, asalnya gitu lah. Dandan juga sama. Ibu dandan untuk suami ada nilai ibadah. Ya Rasulullah, orang Mekah bisa umroh mendadak, Tanzil, Hudaybiyah, jalan. Orang Madinah dia salat mendadak di Masjid Kuba. Siapa yang punya butuh pergi Masjid Kuba salat 2 rakaat, adalah bil umrah, sudah dengan umrah. Untuk kami muslim yang jauh dari Mekah Madinah, apa ada yang paling sama dengan umrah? Jadi Bu, siapa yang berdandan untuk suaminya sampai suaminya bahagia dengan dandanan istrinya, adalah bil umrah, sederajat dengan umrah. Tidak usah khawatir, karena sekarang kuotanya terbatas kan. Jadi kalau pergi tanya suami, Pak, baru yang mana mama? Suami dia, mana baju hijau aja demi umroh ikut dulu. Tudung hijau, bedak hijau, tas hijau, sepatu hijau, mobil warna hijau, jajan kacang hijau, tas ganteng boleh kasih ke putih hijau. Beres dandan tanya suami, bagus nggak baju mama? Dia suami lumayan, tak belum umroh, karena lumayan. Ibu dandan lagi, sudah dandan tanya, gimana Pak? Alhamdulillah, umroh. Hindari ibu dandan malah suami baca istighfar. Astagfirullah. Masya Allah. Anak innalillah. Aman. Tidur dengan suami ibadah. Saya bapak tidur dengan istri ibadah. Punten, hubungan intim ibadah. Bila suamimu atau istri mengajak hubungan intim, fal taktihi ingkaran salah talun. Ikuti keinginannya sekalipun sedang di dapur. Hadis. Terus sedang di dapur masak, suami datang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Langsung nyinyir ke rumah Garut. Kode. Langsung kasarnya berhenti dulu. Tetap harus makruf. Makruf itu baik dua belah pihak. Makruf itu
minyak wangi. Jadi bapak ibu disunahkan sebelum tidur bersama minyak wangi. Bapak minyak wangi disenangi oleh istri, ibu minyak wangi disenangi oleh suami. Itu sunnah. Pakai parasol misalnya. Suami parasol istri. Angin bujuri ma'ruf. Ma'ruf juga maknanya sehat. Jadi ibu tidak cukup cantik, harus sehat. Saya bapak tidak cukup kaya aset, harus sehat. Bukan. Nah, harus sehat. Karena kalau sudah sakit, yujibul bahat, hilang cahaya wajahnya. Saya ibu punya suami cakep, sakit hilang cakepnya. Saya bapak punya istri gelis, gering, gelisnya. Komo gering, garang, garum, garing, ngambil liwat. Pada nanya sama saya, Ustaz, boleh nggak makan obat kuat? Demi keharmonisan suami istri yang halal boleh. Nah, buat bapak silakan coba. Bandrek apa? Tamak telur bebek kok. Di Cimidei tak coba bandrek apa? Karena kalau sudah sakit sudah penting sehat. Nah, makruh juga tidak dalam keadaan marah. Karena ada penelitian di Swedia, orang-orang idiot yang kumpulin. Kesimpulannya penyebab idiot adalah hubungan intim di saat marah. Makanya kalau marah jangan terlalu lama. Bisa keramat berayam, jadi mudah lain. Dengan orang lain 3 hari, dengan keluarga 2 hari, kakak beradik 1 hari. Suami istri tidak boleh lewat waktu sholat. Jam 11 berantem, zuhur jam 12, cukup 1 jam. Menhoyong kenyang, masih anak batas subuh, rada lila tahun. Hati-hati, kalau sudah marah, apa kata Nabi, 70 setan yang menemani. Dan puncak marah itu satu, memperpanjang permusuhan. Boleh diwariskan sama anak-anak, tidak boleh. Setan itu paling senang kalau memperpanjang. Yang paling bagus memperpanjang. Ibu punya tugas bikin kopi untuk suami. Lagi marah, tetap bikin kopi dan tetap kopi. Jangan diganti dengan garam. Cyanida. Cyanida dan jelas. Sama. Saya lagi marah dengan istri, tetap ngasih nafkah. Biasa rutin tahajud bersama. Lagi marah tuh tetap tahajud. Mungkin hanya suara amin lah yang beda. Sedangkan harmonis, walau amin. Mohon lagi jawab. Makin mencair makin senang itu. Makin memperpanjang permusuhan, setan paling senang. Ini bapak ibu saya termasuk ya. Jadi ma'ruf tidak dalam keadaan marah. Man kaffa ghadabahu kafahu an ghadabahu. Siapa yang bisa menahan amarah, maka Allah akan menahan azab kepadanya. Dan puncak amarah itu adalah membunuh. Dan yang dibunuh kalau sudah marah siapa? Istri, anak, darah dagingnya sendiri. Punten, harus tahu nih ibu-ibu, sudah 39.000 yang meninggal oleh suaminya. Jadi ibu-ibu di sini sisanya hati-hati. Sempatkan belajar karate, belajar. Sudah 27 bapak yang meninggal oleh istri. Seumur negeri ini merdeka, kalau nggak salah 3 tahun ini ada undang-undang KDRT. Dulu nggak ada. Karena saking parahnya. Nyentak saja, mukulnya undang-undang 6 bulan hukum. Jadi dalam makanya cepat deh, segera bukan. Tidak kesel aku. Ada keterangan setiap orang yang minta maaf, makin sering minta maaf, makin kecil egonya. Ketika ego kecil, maka Allah dekat dengan dia. Makin besar ego seseorang, makin dekat dengan setan. Inna syaitana ma'al wahid. Setan itu bersama orang-orang yang egois. Kalau ibu punya suami egois atau sebaliknya, repot tuh ngurusnya. Lagi makan undangan kata istri, papa hati-hati ini kolesterol. Suami yang baik, kasih ibu diingatkan. Dan egois selalu, cici papa gini. Pasti pahit telah saya shopping aja. Khairul zawj man idza nasita dzikra. Sebaik-baik pasangan yang mengingatkan ketika kita berbuat ini.
Saya bapak bersyukur dengan saya. Saya tadi mau pergi, istri saya bilang, Pak, kalau jangan lupa. Saya udah diulangi minum demi kalau untuk penyembuhan. Karena saya waktu itu 2 minggu dimandi istri saya, karena sakit kan. Sampai ada keterangan katanya memandikan pasangan yang saat sakit sama dengan umroh. Ini kalau saya mau mandi ke istri, mah umroh gitu. Sama, kalau ibu, saya, bapak, istri sakit, kita mandi, kita antar ke dokter, wah itu pahalanya besar. Bahkan katanya 50% suami akan nambah ketampanannya bila antar istri belanja. Itu sih, kalau itu sih, kalau itu seneng suruh nganter. Mustahil. Kan gak bisa aja. Kembali yang tadi, jadi seluruh seketika. Makruf itu tidak dalam keadaan marah. Makanya saling memaafkan itu 100 nilainya. Tapi bila minta maaf duluan, lebih besar. Saya bapak walaupun bapak yang minta maaf, saya 70, istri dapat 30. Ibu minta maaf duluan, ibu 70, bapak 30. Menyolong lebaran itu pakai dokter setengah-setengah. Karena makruf juga bisa berarti diawali dengan doa. Minimal Bismillahirrahmanirrahim. Udah saya kasih panjang lagi. Bismillah beres, alhamdulillah. Oh yang tadi. Jadi semuanya ibadah. Beberes rumah ibadah. Membereskan surga itu. Sampai pernah masak ibu suami ibadah. Pernah Siti Fatimah nanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wanita yang mana yang duluan masuk surga? Kata Nabi, Siti Muti'ah. Sahabat tanya, siapa Siti Muti'ah itu? Engkau cari sendiri. Ternyata dicari oleh Siti Fatimah, jauh dari rumah di Cicinung, pulang Cicinung. Senang kertas. Saya pernah ke Roga, jauh ya. 2 kilo ke akhirat di situ. Jauh di situ. Datang ke situ ternyata rumahnya panggung. Benar Siti Muti'ah ya. Izinkan aku tidur di sini. Kata Siti Muti'ah, jangan, engkau tidur itu gak layak tidur di sini. Tapi bapakku mengatakan, engkau lah yang duluan masuk surga di kalangan wanita. Saya ingin tahu apa sebenarnya amal soleh itu. Jadi tempat tidurnya, tempat tidurnya bersih banget tempat tidurnya. Kerjaanku aku ramkan bangun tidur keluar kamar sebelum beberes tempat tidur. Amalan itu membereskan tempat tidur. Nah disebut ada tongkat. Ini tongkat apa? Aku siapkan tongkat ini sewaktu-waktu suami mengajak hubungan intim, aku menolak, aku siap dipukuli oleh tongkat ini. Pernahkah Anda dipukuli? Tidak pernah, karena aku siap 24 jam. Bahkan konon pun agak konon dikit. Yang masih produktif itu sebaiknya wanita nggak pakai celana dalam. Iya tadi sih ada. Asli. Langsung praktek Pak Budi langsung prakteken Ya, asli bener Pak, ya Ustaz. Kayak apa tuh Pak? Matanya laki mah jempol masuk panjang sabar. Terus pakai celana wae gini tojer wae. Ayo aku bantu sahabat. Maaf pemerintah tadi. Jadi diperiksa di dapurnya ada hawu kayak kayu bakar. Jadi api itu tidak besar, tidak kecil. Ini untuk apa? Apinya aku siapkan untuk menghangatkan makanan buat suami. Amalan ketiga, menghangatkan makanan buat suami itu besar Pak. Microwave lah ini. Tapi dah habis kayak kamu beda pahalanya. Nyiapkan makanan buat suami. Saya ketemu seorang muda, 30-nya jadi muda, sekarang 62. Kaya, saya sering bantu dukungnya, udah gemes gitu. Pas zaman Pak Akhir ada mulai suruh itu saja. Ustaz di komisi saya, kurang lagi nikah. Ustaz saya
berhutang budi sama almarhumah istri saya. Rupanya isinya baik sekali. Nah, Al-Quran itu pasti orang baik itu wa amma mayang tauna supaya musubilah. Orang bermalu akan langgeng namanya sekalipun sudah ada di perut bumi. Surah Al-Qur'an 17. Saya tahu sholat dari istri saya. Kalau ngaji subuh selalu sama-sama istri saya. Habis subuh dia rutin menyiapkan makanan. Suatu saat saya agak telat, dia bikin makanan, saya bikin kopi sendiri. Lari dari dapur, "Empong bapak, ini jatah mama. Nanti mama hilang pahalanya." Padahal istri saya dokter spesialis. Penghasilannya jauh banget antara langit dan sumur, Pak. Hormat sekali sama istri, sama suaminya. Itu jatah mama. Jadi kadang-kadang di antara ibu sebagian tidak merasa dosa kalau bikin makanan juga. Kan istri kita tuh lain ya, kalau suami bikin kopi sendiri malah toh itu pasti hitam. Omongan ya komfortnya, tapi jadi 5 jam, 3 jam Pak Ustadz lah sebelum wafat dia santun sama saya. Pak, mau sarapan apa? Ayah naon di dapur, ada roti dengan madu, itu aja. Setelah itu baru doa, Pak, Mama, wanita sangat sampai. Dan lama kita RW gitu. Wudu duluan, wudu, sholat Tuhan sujud, tidak bangun lagi. Siapa yang harus berbuat baik sama pasangannya meninggal dunia, maka dipastikan wafatnya husnul khotimah. Bayang itu Bu, kaki suka nyen roti dengan sholat. Terus sholat Tuhan pakai kawin. Maaf, yang saya maksud bukan roti dan madunya, ternyata yang dikenang itu kebaikannya. Wa amma mayang paunas wayang muslihat. Orang baik itu akan dikenang namanya sekalipun saudara di perut bumi. Ada jalan apa sekali kita keluarga Pak Ali Sadikin. Beliau punya kakak namanya Hasan Sadikin. Langgeng namanya rumah sakit Hasan Sadikin Pak Kejari. Saya ketemu dengan anak paling kecil Pak Juanda. Saya bilang, teh ngirim begini. Bapak sudah tidak ada, tapi lanjut dalam jalan Juanda, Bandara Juanda di kereta api di Iklat Juanda. Kenapa kebaikannya? Jadi Bapak Ibu, pemirsa, itu nilainya ibadah. Karena nilainya ibadah, nikahnya tidak main-main. Tidak main-main. Saya pernah syukuran ke 60 tahun pernikahan, saya suruh hadir. Saya bilang, jangan saya Pak, ini Pak Ustadz ceramah untuk anak-anak saya. Saya sudah 40 kan. Yang hadir itu banyak bapak sudah sepuh-sepuh ya, ada 2 bapak nuntun istrinya. Saya kaget ya, manggil suami itu Maidarin, Bu sudah lama Maidarin. Sudah Pak Ustadz, bukan apa-apa, saya lupa sama suami saya. Kalau saya bilang lupa, bukan sibuk. Ibu sudah lama rumah tangga, 55 tahun Pak. Ini yang syukuran itu kata kelasnya lagi. Terus saya tanya, apa resepnya berkali 55 tahun? Niat ibadah. Siapa yang niat nikah cantik saja, cantik akan nikah. Silakanlah lihat istri masing-masing. Ini jujur saja, saya sama waktu nikah itu saya baca buku Indahnya Pernikahan Dini. Semalam saya tamat. Besoknya saya nggak kuat ingin nikah. Bilang sama ibu saya, bahasa Sunda, mana saya kasih rumah ada kayak nikah. Fadilahnya gede nikah. 1 rokaat sama 70 rokaat yang berbeda. Bahkan Syafi'iyah sah khutbahnya kalau nikah. Ada nama nasihat dia tuh, munia kamama cari yang dekat, yang hidungnya mancur. Karena kamu kayak saya kan. Tetangga kan tahu modal kita. Bingung saya tuh berinvestasi ke Maksudumi, ketemu dengan seorang kiai 79 misalnya. Datang ke sana lagi doang. Saya tanya bahasa Sunda, punten Pak Jenang putuka sabaraha. Anak dewa Ustaz. Ternyata anaknya 19, istrinya 3. Yang 3 itu ngajarnya akur semua. Ternyata supaya akur ada doanya.
Saya akan mengajarkan ke lain. Akhirnya saya dapat doa, makan 6 bulan, alhamdulillah. Dapat istri tetangga mancung. Ini Pak Imam apa ya ini soal mancung? Nyok itu. Wadah bilium tuh. Sangat anak sudah 4 alhamdulillah PCKB. Yang dua ada mancung dua. Saya tanya kenapa yang 2 mancung, kata saya kan yang 2 mah disesat dengan lewat tadinya. Coba parado gitu wek. Kanyo. Ini Bapak Ibu. Pertama tidur semua laki sangat cantik. Punya anak 1 beda. Hanya 2, E-nya 2 beda. Anak 3, E-nya 2, anak 7 beda. Sama kalau ibu niat nikah, lihat cakep, punten, kasih apa kali itu? Dulu waktu pertama ketemu di kampus senyum, aduh masya Allah, tambah kasih. Sok tinggal ini pangsiun, antara senyum jam cerik kok beda. Mesti keluar kita senyum cerik. Cerik sama tuh senyum sama tuh. Bersin palu yang gitu. Jadi kalau sekarang banyak nikah cerai tak kemungkinan salah niat. Hanya hadis mengatakan niatul mukmin khairun min amalihi. Niat seorang lebih baik dari amalnya. Yang melanggengkan rumah tangga itu niat ibadah. Sama dengan niat harta. Makanya waktu pun dan agak pribadi. Kalau lihat tampan bukan saya tidak bisa. Makanya begitu pas saya menikah, besoknya yang lama yang punya mobil. Saya semalam nggak bisa tidur, takut dia diterima. Alhamdulillah saya mau saya, karena ada doanya supaya lama diterima. Yang punya mobil tak apa dan doa itu. Walaupun itu alaikum muhabbatan minni wa tusna'a ala ini. Aku curahkan rasa cinta kepadamu supaya kau mencintai melalui tatapan matamu. Cantik Ustaz, kita tuliskan. Surat Toha baca itu surat. Makanya istri kita sok garisnya sama ya. Pas siksa ayah dan jodoh. Nah, karena niatnya ibadah, punten. Nikah tidak main-main, bukan mencatat resmi oleh pemerintah. Disaksikan keluarga besar, juga akan ditanya di hadapan Allah. Mutar balik, bapak ibu akan banyak di hadapan Allah tentang istri, tentang suami. Dan bisa jadi orang yang gara-gara suami masuk neraka. Bisa jadi gara-gara istri masuk neraka. Bisa juga gara-gara baik pada pasangan surga terbuka. Makanya man arada sofa falyatajani wafa. Siapa yang merindukan kesucian harus menjaga kesetiaan. Kita masuk ibadah. Satu itu niat ibadah, dicari nafkah ibadah, masak ibadah, berdandan ibadah, nganter istri ibadah. Berikutnya, kedua jangan lupa bahwa sabar. Ini ibadah yang paling lama tapi tidak ada sekolahnya. Ibadah yang paling lama tapi tidak ada kuliahnya. Watak berbeda, kebiasaan berbeda, bersatu dalam satu rumah. Kalau tidak sabar, bisa ubah dengan jalan. Maka satu-satunya pahala tanpa batas dalam Quran adalah sabar. Innamal fasabiruna ajrun bighairi hisab. Hanya orang yang bersabarlah yang pahalanya tanpa batas. Al-Zumar 10. Al-Zumar ayat 10. Innamal fasabiruna ajrun bighairi hisab. Pasangan. Ini bapak sabar menghadapi istri, kekurangannya. Saya bapak sabar menghadapi istri, ibu-ibu sabar menghadapi suami. Waduh kalau nggak sabar. Saya lagi siaran di salah satu TV, ada ibu-ibu, Ustaz, dosa saya kenapa bu? Suami saya sejak pensiun pun kerek mah jadi tarik. Akhirnya saya pisah tidur. Lama-lama saya sadar, sekalipun kereknya keras ke suami saya. Ada apa kesini minta doa supaya kereknya hilang. Saya mau tuh namanya beri doa Allah macekek. Saya teringat ayat Quran. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan segala sesuatu hidup dengan air. Yang dimaksud air itu air doa. Dah sudah pakai air baca doa spesial. A'udzu bi'izatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu
bawa hadir Ustaz. Alhamdulillah kamu ketemu di gerbang 10. Pak Ustaz, alhamdulillah pun lanjut leungit karena ini aku mau pulang atau ke mobil saya. Punten tadi mah izin keretnya hilang tapi fiturnya jadi gede. Akhirnya saya bilang udah pindah bisa para anak hanap. Ujungnya apa? Sabar. Kedua, sabar berarti godaan. Nikah itu rasanya Safina itu perahu. Jadi di Safina fa'inal bahru amikun. Perbaiki perahu kalian semuanya. Karena sesungguhnya lautan itu sangat dalam. Bila kita berdiri di pinggir laut, coba tatap ombak itu. Indahnya luar biasa. Itulah gambarannya. 1, 2, 3 bulan indah luar biasa. Ternyata begitu nyebrang, makin ke tengah makin dalam, ombaknya pun semakin besar. Kalau nyebrang tanpa bekal, tidak mesti ditelan oleh ombak. Wailul lil rijal yang bisa, wailul lil nisan nanjar. Hancurnya seorang laki-laki, ekonominya, karirnya, wibawanya, rumah tangganya, karena tergoda wanita lain. Wailul lil nisan nanjar, hancurnya seorang wanita karena mengkhianati suaminya. Kalau bapak lihat yang cantik di luar, pulang ke rumah. Yang di rumah pun bentuknya sama. Asli Pak Riu sama. Sama Pak Kopi terus. Sama yang di rumah juga. Dan entah casing berasa detik Pak. Lu di rumah, lu di luar Nokia, lu di rumah Nokia. Hati-hati orang yang mengatasnamakan agama. Saya ulang, mengatasnamakan agama, padahal ngeracun nafsu. Nabi kan isinya banyak betul. Waktu nikah di situ dia isinya satu. Kita dia sakit 65 tahun, 50 tahun, berubat sana sini sampai wafat. Rasul tidak enak makan, tidak enak tidur, berdoa di mutajab. Allah yang mematikan manusia, engkau juga yang menghidupkan manusia. Istriku telah wafatkan, hiburlah aku, terjadilah peristiwa Isra Mi'raj. Setelah Isra Mi'raj, Rasul datang lagi nikah dengan Siti Aisyah, Siti Sofia, Siti Juwaria, Siti Sarah. 10 istri Nabi, 9 nikahnya nikahul muamalah, pernikahan ibadah sosial, niatnya nolong. Karena niatnya nolong yang ketika banyak yang bertentangan dengan biologis manusia. Ada yang dari 10 tahun, terus 63, Ummu Salamah 73 antara laki perempuan. Sudah ini kan daya tariknya sudah hilang. Kenapa proses sukses? Niatnya nolong. Jadi kalau yang bicara yang lebih capek itu nafsu. Indikasinya apa? Coba lihat. Setelah dia poligami, Capricornnya hancur. Kenapa? Al-khianatul tajlumat wal faqra. Khianat kepada pasangan bisa berujung kematian dan kemelaratan. Kalau kita ingin hancur gampang, sakiti istri. Ibu ingin hancur, sakiti suami. Kantor bagi orang yang tidak beriman, tempat yang paling strategis untuk berselingkuh. Setelah ngobrol dengan Pak Adila, wah, masya Allah, di Telkom kereta api PLN. Rata-rata orang yang sering main perempuan ujungnya hancur. Hati-hati itu, hati-hati. Ada sama bapak, Ustaz saya bosan sama istri saya. Saya bilang, bapak tuh harus ada istri bapak juga bosan sama bapak. Masak tuh lo kan. Hati-hati. Al-khianat tajlumat wal faqra. Khianat kepada pasangan bisa berujung kematian dan kemelaratan. 2 dalam Quran disebut uswatun hasanah. 1 Nabi Ibrahim. Qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wa ladzina. Kedua Nabi Muhammad SAW. Qad kana lakum uswatun hasanah. 1 dari sekian banyak dari Ibrahim dan Rasul adalah pernikahan. Nikah dengan Siti Sarah, lama kan kepunyaan. Boleh beli sepatu hijau, naik mobil warna hijau, jajan kacang hijau, pas nonton boneka si kebuta hijau. Beres dandan hanya suami, bagus kan baju mama, dia suami, lumayan, tak belum umroh, karena lumayan. Ibu dandan lagi, sudah dandan tanya lagi, gimana Pak? Alhamdulillah, umroh. Hindari ibu dandan malah suami baca istighfar. Astagfirullah. Tengah masya Allah. Pahanap innalillah. Aman tidur dengan suami ibadah.
Saya bapak tidur dengan istri, ibadah. Punten, hubungan intim, ibadah. Bila suami atau istri mengajak hubungan intim, faltatihi ingkana salat lalu, ikuti keinginannya sekalipun sedang di dapur. Hadis. Sedang di dapur masak, suami datang. Assalamualaikum. Langsung nyengir si rumah Garut ini. Kode. Langsung kasarnya paling dari dulu. Terdekat harus makruf. Makruf itu baik dua belah pihak. Makruf itu minyak wangi. Jadi bapak ibu disunahkan sebelum tidur bersama minyak wangi. Bapak minyak wangi disenangi oleh istri, ibu minyak wangi disenangi oleh suami. Itu sunnah. Pakai parason misalnya. Suami parason, istri angin bojuri kayak ma'ruf. Ma'ruf juga maknanya sehat. Jadi ibu tidak cukup cantik, harus sehat. Saya bapak tidak cukup kaya asep, harus sehat. Bugar. Harus sehat. Karena kalau tidak sakit, yujibul bahak, hilang cahaya wajahnya. Saya ibu punya suami cakep, sakit hilang cakepnya. 50% suami akan nambah ketampanannya bila antar istri belanja. Jadi kasih. Itu sih kalau itu seneng suruh nganter. Kan jajan. Mulai yang tadi. Jadi Seluruh seketika. ma'ruf itu tidak dalam keadaan marah. Makanya saling memaafkan itu 100 nilainya. Tapi bila minta maaf duluan lebih besar. Saya bapak walaupun bapak yang minta maaf 170, istri dapat 30. Ibu minta maaf duluan, ibu 70, bapak 30. Nyolong barang lebih ke pakedut itu urut setengah-setengah. Karena makruf juga bisa berarti diawali dengan doa. Minimal bismillahirrahmanirrahim. Ulah macam kasih panjang ting. Bismillah beres, alhamdulillah. Yang tadi. Jadi semuanya ibadah. Beberes rumah ibadah. Membereskan surga dulu. Sampai pernah masak ibu tuh suami ibadah. Pernah Siti Fatimah nanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wanita yang mana yang duluan masuk surga? Kata Nabi, Siti Muti'ah. Sahabat tanya, siapa Siti Muti'ah? Engkau cari sendiri. Ternyata dicari oleh Siti Fatimah jauh deh pak, rumahnya di Cicinuk lah, Cilinring. Saya pernah ke Longga, jauh dia pak. 2 keliling ke akhirat guys, jauh guys. Datang ke situ ternyata rumahnya panggung. Benar Siti Muti'ah ya. Izinkan aku tidur di sini. Kata Siti Muti'ah, jangan, engkau putri Rasul, gak layak tidur di sini. Tapi bapakku mengatakan, engkau lah yang duluan masuk surga dari kalangan wanita. Saya ingin tahu apa sebenarnya amal soleh itu. Gitu-gitu tempat tidurnya, ini tempat tidur dia. Bersih banget tempat tidurnya. Kerjaanku aku haramkan bangun tidur keluar kamar sebelum beberes tempat tidur. Amalannya itu membereskan tempat tidur. Nah di situ ada tongkat. Ini tongkat apa? Aku siapkan tongkat ini sewaktu-waktu suami mengajak hubungan intim, aku menolak, aku siap dipukuli oleh tongkat ini. Pernahkah Anda dipukuli? Tidak pernah, karena aku siap 24 jam. Bahkan konon pun agak konon dikit. Yang masih produktif itu sebaiknya wanita nggak pakai celana dalam. Lihat tadi sih ada. Asli. Asli. Langsung praktek Pak Budi langsung prakteken. Ya, bagaimana? Asli bener Pak, dia bisa dia. Ya kayak waktu Pak. Makanya lagi mah jempolnya sok panjang sabun. Kita coba jalan apa? Jadi tojer wae. Ayo lanjut saudara. Maaf, mulai yang tadi. Jadi diperiksa
bisa di dapurnya ada hawu kayak bakar. Jadi api itu tidak besar, tidak kecil. Ini untuk apa? Api ini aku siapkan untuk menghangatkan makanan buat suami. Amalan ketiga, menghangatkan makanan buat suami itu besar pahalanya. Ini provide mulai ini. I know ya. Tapi habisnya kayak hawu, beda pahalanya. Nyiapkan makanan untuk suami. Saya ketemu seorang duda, 3 jadi duda. Sekarang 62. Duran. Kaya, sehat, jajan. Saya sering paling dugem ya, duda gemes gitu. Pas zaman Pak Aher ada, bulan suruh di satu. Ustaz ikut pembeli saya gitu. Pulang nggak nikah lagi. Ustaz, saya berhutang budi sama almarhumah istri saya. Rupanya isinya baik sekali. Al-Quran itu pasti orang baik itu wa amma mayang pauna supaya musubillah. Orang beriman itu akan langgeng namanya sekalipun sudah ada di perut bumi. Surah Al-Hud 17. Saya tahu sholat dari istri saya. Kalau ke masjid subuh selalu sama-sama istri saya. Habis subuh dia rutin nyiapkan makanan. Dia bikin makanan, saya bikin kopi sendiri. Lari dari dapur. Entong bapak, ini jatah mama. Nanti mama hilang pahalanya. Padahal istri saya dokter spesialis. Penghasilannya jauh banget antara langit dan sumur, Pak. Hormat sekali sama istri, sama suami. Itu jatah mama. Jadi kadang-kadang di antara ibu sebagiannya tidak merasa dosa kalau bikin makanan itu juga. Kan istri kita tuh lain ya, kalau suami bikin kopi sendiri malah tak gitu pasti gila. Mau ya kofonya. Jadi 5 jam, 3 jam Pak Ustadz lah sebelum wafat dia santuni sama saya. Wah, masyarakat nasihat. Kayak naon di dapur ada roti dengan madu itu aja. Setelah itu baru dibakar, Pak, Mama, biasa rencana sampai nggak rapat di Pak RW katanya. Wudhu duluan, wudhu, sholat duha, sujud, tidak bangun lagi. Siapa yang harus berbuat baik sama pasangannya meninggal dunia, maka dipastikan wafatnya husnul khotimah. Bayang gitu Bu, nah, saya direktur. Ini sekretaris saya bola terus. Ini gimana? Minta cikirnya. Waduh, saya bilang, udah baca surat An-Nas ya Pak? Sudah sebulan, makin dekat Ustaz. Tengokan ke wajahnya, pula'al berbinasi, malikinasi. Jadi doa itu harus diimbangi dengan usaha. Bapak harus usaha cari sekretaris yang laki-laki. Kayak kemarin saya kerja ke daerah Cibulakan, paling parah. Itu ramai sedang diskusi. Kenapa? Sebelum membangun masjid itu baca ayat kursi semua. Masa ayat kursi kalah dengan Pak? Ini pakai sebelah punta. Ayat kursi harus diimbangi dengan konstruksi. Tidak mungkin kuat masjid itu tersentuh kalau mesinnya kecil. Itu pentingnya ahli yang datang. Anzilunas manajilau. Tempatkan sesuai dengan keahlian. Jadi usaha penting. Kita sakit, alhamdulillah betul mencari maju aja doanya. Usahanya apa? Pakai masker. Itu ikhtiar namanya. Kembali yang tadi. Jadi sabar menghadapi godaan. Saya keluar dari satu perguruan tinggi di Jatinangor, itu godaan, aduh. Saya bilang, kalau ada masalah di kampus, kalau ke rumah pakai sopan. Sudah mulai datang ke rumah, pun kaos, baju pendek, celana pendek, juga kancing satu. Kata berita yang sampai ke telinga saya, kalau masih istri kancing satu jadi C. Kalau kancing 2 jadi B, kancing 3 jadi A, kancing muka KB nggak DP dosen. Itu kasus itu banyak. Jadi kalau alhimia masuk kuliah dapat mencegah itu lebih baik daripada membuat daripada rumah tangga kamu. Hati-hati, hancurnya laki-laki karena godaan wanita, hancurnya wanita godaan laki-laki. Terlalu banyak orang yang hancur karena mengkhianati pernikahan. Nah, berikutnya sabar menghadapi keluarga. Nikah itu bukan pertemuan satu.
2 orang, tapi 2 keluarga besar. Kenapa di Bandung tidak ada Jalan Gajah Mada? Oh, Jalan Gajah ada ya. Katanya dulunya pernikahan yang gagal antara Diah Pitaloka dengan Diah Bulan. Al-Dhammu syukmun bighairi faidin. Dosa itu membawa sial pada bukan pelakunya. Kadang-kadang ribut 2 orang tapi yang berantem 2 keluarga besar. Saya bapak berbuat jelek. Yang jelek bukan hanya bapak, istri ke bawah, anak ke bawah. Gara-gara cuitan seorang istri, ada seorang jenderal tidak jadi dapat kerudungan. Adzammu syukmun bighairi faidin. Dosa itu membawa sial pada bukan pelakunya. Kalau ribut ayah ibunya pasti anaknya kecipratan. Saya di PSI lagi nunggu antrian, gak perlu kan bapak-bapak. Ustaz musibah. Kenapa? Anak saya yang perempuan pindah agama. Saya kandeng, kenapa? Saya salah saya ribut terus. Pas saya jadi anaknya pusing pindah agama. Karena al-waladu sirru abi wa ummi, anak itu gambaran ayah ibunya. Satu fisiknya. Bapak hitam, suami putih, pasti anaknya coklat. Itu namanya Asia. Benar lah ini. Bukannya sih apa maknawiyah? Apa maknawiyah itu? Akhlak. Saya bapak baik sama istri, insya Allah anak baik sama orang baik. Ibu hormat sama suami, insya Allah anak hormat sama orang baik. Kita sholat ke masjid ini bukannya kewajiban, ngasih contoh sama anak. Di Bandung ada komplek istri simpanan. Saya nggak punya rumah di situ. Satu saat, ya, biasalah rekanan BUMN. Tempat bonus bukan Jakarta Investasi atau nginep di hotel. Mesen perempuan nggak bener. Kalau di Karawang namanya domdot. Kalau di Majalengka beruk. Kalau di Purwakarta ublat. Kalau di Jakarta mah capek-capean. Besok hotel, mesen perempuan nggak bener. Siapa yang datang? Anaknya sendiri. Kebayang kan? Mesen istri bangun datang udah sholatnya. Pulang kepada larang ke neneknya. Tanya, kenapa kamu lakukan itu? Apa kata anaknya? Kan bapak gue sebegitu. Sekasih. Jadi kalau mutar oli, bapak ibu mau berbuat dosa, mikir berarti buka-buka. Ini waktu saya ngaji di Sukamiskin di Panjara, ada mantan penduduk, ada mantan gubernur, mantan wali kota, ada mantan anggota dewan, ada mantan ustaz. Adanya teh bagus itu orang Cimahi tentang orang dari Cisanjuang tadi. Kamu gitu. Itu naon kasih senasa. Proposta santrina. Maka bro kalau tetap Cimahi dia kapoekan sepet ngajarin dulu poe kanu cara kan. Yang terbayang apa? Anaknya seperti apa? Coba kasus Yahya Zaini terlibat di porno. Ada kelompok artis namanya Underground Society. Artis yang sudah tidak laku bikin komunitas. Kerjanya apa? Ganggu suami orang, umpan proyek, umpan menjatuhkan orang. Hanya kasus tipikor pasti ada perempuan sebenarnya. Jadi kalau skandal perempuan bebas, apa yang terjadi? Partai Golkar terbawa jelek, ayahnya di bawah yang mengungsi udah aman. Maklum, saya ngaji di Jakarta, istrinya cerita, Ustaz kamu mah. Makanya jangan coba mengkhianati pernikahan. Kalau ini dapat mawadah. Nah, berikutnya, kalau sudah nikah, punya bapak jadi dua, punya ibu, bahkan saya baca hadis ya, penghuni kubur akan tersenyum. Ada 11 penyebabnya. Salah satunya karena anak-anaknya rukun di rumah tangganya. Jadi kalau saya baik dengan istri, mertua saya bahagia dalam kubur. Bapak saya bahagia dalam kubur. Karena bapak sudah meninggal. Ini perlu diluruskan, tadi ada apa ya? Betul, Pamuntara adalah Pamuntara ada bukan ya? Saya asli Sunda, beliau ahli ujung pandang asli. Dikasih nama Mutar, kebetulan bapak saya paling senang untuk Pamuntara Kusuma Atmaja. Rumahnya di Cilaki 15, sekarang diisi sama Pak Cahyana. Jadi 4 rumah ya. Khalid diambil dari Pak Kiai dan Khalid. Tapi di rumah dipanggil Asep. Jauh bisa, kayak Asep, singkatan Asin Sepat. Jadi dulu waktu ngidam, ibu saya senang Asin Sepat. Kemarin ngumpul di kalau Asep ribuan katanya kayak presidennya segala. Ini dulu dosen. Kemarin yang tadi. Jadi
kuat. 3, nawilu buyutakum bis-shalati wal Qur'an. Terakhir rumah tangga kalian dengan sholat dan Al-Quran. Jadi Pak Ibu, rumah tangga itu banyak tangganya. Tangga bahagia, tangga sedih, tangga sehat, tangga sakit. Saya terus terang kemarin sampai berkali-kali saya minta maaf sama diri saya. Karena sampai saat ini setiap nikah saya masih cuci pakaian sendiri. Tapi kan begitu ya, cuci sendiri, jahit pakaian sendiri. Ketika saya ya, sama lah dengan bapak ini. Betul. Pendiri mungkin itu. Jadi pas saya sakit langsung sama baiknya isi. Nah, jadi karena banyak tangganya untuk mendapatkan protein butuh energi ilahi. Dan energi itu akan datang minimal 2. Tegakkan sholat, baca Al-Quran. Inna sholata wal Qur'ana yatika birizki min haitsu la tahtasib. Sesungguhnya sholat dan Al-Quran akan mendatangkan rizki di luar dugaan. Waktu itu saya bilang ke ibu, saran mama, terus terang berapa penghasilan? Itu paling berat. Saya bilang, saya ngomong coba. Gaji 90.000 per bulan. Ini lagi ngaji saya nggak. Mau nggak dengan segitu? Mau kan? Kenapa? Kita kan punya sholat, kita punya Al-Quran, kita punya sholat. Tidak mungkin Allah menjodohkan kita kalau tidak ada solusi ilahi. Saya senang. Jadi sampai sekarang, benar. Kalau saya pagi berangkat, pasti saya sholat 2 sampai sekarang. Ya, seminggu sekali, seminggu 2 kali tahajud bersama. Sekarang banyak orang tidur bersama, undangan bersama, piknik bersama, goes bersama. Tak pamijahan duaan, kan di Bandung ada pamijahannya, tangga sibuk tiap minggu mijah di rumah. Tapi sangat sulit sholat berdua. Katanya sholat berdua itu akan menyatukan hati. Kalau hati sudah bersatu, tidak mungkin ada khianat. Nah, kalau sudah nggak mau sholat bersama itu pasti hatinya sedang ke orang lain. Kalau hatinya sudah tidak bersatu, ada sindiran. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Jangan seperti orang yang bersatu, tidur bersatu, pergi tapi hatinya tidak bersatu. Dr. Kunto yang akan Bandung tempo dulu penelitian. Kenapa orang tua dulu? Punten ya. Sampai sekarang masih alhamdulillah menjalankan. Kemarin selama sakit selama 3 bulan sudah apa istri melanjutkan terus ya gitu. Kenapa? Kita butuh energi lagi. Alhamdulillah. Dari 90.000 per bulan, sekarang alhamdulillah. Kalau dia nyakin bisa ganti mobil setahun sekali bisa. Bahkan pernah ganti mobil sehari 3 kali. Stasiun Dago, Lembang. Sebenarnya beda-beda. Itu yang masih inna sholat wal Qur'an yatika birizki min haitsu la tahtasib. Sesungguhnya sholat dan Al-Quran akan mendatangkan rezeki di luar dugaan. Jadi kalau ibu ada masalah, semua masalah coba, Pak kita tahajud. Bu kita baca Quran. Kalau perlu ada tahajud bersama. Di mana ada maghrib itu di katanya 4.000, 5.000 yang tahajud. Kenapa? Kita butuh energi kan. Kalau tahajud 3 jangan hilang semua. Ganti qobla zuhur 4, ba'da zuhur 4 sama dengan yang tahajud. Itu tidak bisa, jangan hilang semua. Sholat 2. Minimal 2, maksimal 16. Perbanyak rakaat sedikit minta. Orang kan 2 yang minta murubur ke rumah ya. Kata Dr. Kunto, kenapa orang tua dulu sehat-sehat, awet-awet rumah tangganya? Ada penelitian, 3 penyebabnya. 1, pengantin datang itu dengan dijemput dengan sholawat. Lihat kitab dasarnya sholawat, saya dapat di Jericho. Salah satu menjemput tamu adalah sholawat. 2, sebelum nikah itu pengantin baca Quran dulu. Nah, 3, nikahnya di mana? Di masjid. Dulu dari Cibubur itu Majalaya, pengantin itu 6 delman ke masjid Agung Baru. Delman kan dari dulu gitu, dari lokasi. Disebabkan kendaraan bermodal sepanjang dari arah Lembang ke Cipaganti, dari timur ke Cicabut namanya kaum. Dari Silasuna sok sing jarum sing ngepi kabaleyung cuma masjid. Saya tadi begitu datang ke sini halaman masjid, nah kan akar di sini saya bagus. Saya dengar tanah kita mana itu bagus. Karena masjid itu
masjid harus makmur dan memberikan kemakmuran, tidak membunuh siapa. Nah, 2, 3, 4 kita akhir matanya. Kalau kita mau sempurna kebahagiaan, insya Allah. Caranya apa? Hormati orang tua dan mertua. Selama kita baik sama orang tua dan mertua, insya Allah kebahagiaan menilai. Bila 4 diamalkan, niat ibadah, sabar, sholat Al-Quran, baik sama orang tua dan mertua, dia akan mendapatkan mawaddah warahmah. Mawaddah nafkah jasmani, rahmah nafkah rohani. Jadi bapak harus tahu, satu saat istri kita bosan pak lihat bapak kantor terus, jadi subuh datang ke Baridonhan, harus sakit tuh kantor imam. Ini lihat suami pergi ke masjid. Ketika saya bapak ibu lihat suami ke masjid, ibu-ibu lihat suami senang, itu namanya rahmat. Saya pulang dari Cisewu setengah 4 subuh, membuka pintu, istri saya sholat tahajud, saya diam aja. Terakhir istrinya baca doa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kata-kata terakhir yang memang saya nangis, ya Allah selamatkan suamiku perjalanan hidupnya. Jadi suksesnya kita selama ini doa istri. Makanya dosa besar tolong menghilangkan jasa istri. Kenapa? Susahnya istri melahirkan ada dalam Quran. Susahnya bapak cari nafkah tidak ada dalam Quran. Air susu berikan kepada anak, hilang dosa ibu satu. Anaknya banyak, disusu semuanya, panjang dosa ibu. Makanya bapak suka meninggal duluan karena bapak tidak menyusui anak. Sebetulnya dengan menyusui anaknya sudah cukup. Macam Imam Syafi'i bahkan di rumah saja wanita sudah cukup. Itu luar biasa dalam Islam. Nah, kedua, ada saatnya saya bapak bosan lihat istri itu, doang terus. Kan ingin bapak lihat istri ke masjid. Saya ketemu seorang bapak, seorang istri nangis. Pak, ibu juga salah anak, bukan Ustaz. Suami, ya, kenapa sih akan galak? Sudah 65 usianya Ustaz, tapi belum sholat sampai sekarang. Kalau rezeki, mobil semua atas nama saya. Jadi mawadah dapat, rahmat belum. Saya ngobrol, Pak, ingin ibu damai. Oh iya Pak Ustaz, punten. Kalau pas sholat kayaknya sembuh. Terus dapat doa anak Pak Ustaz. Apa Fatihah, kita cinta kabul sholat Fatihah. Baca Fatihah nanti awal sampai ke akhir. Dibaca kabehnya, di Fatihah. Biar bisa ragam Pak Ustaz, saya bawa ke jalan suci, ke sini ya, kopiah ini, baju ini, di minggu ini. Saya bilang besok saya Pak ngaji di Pusdai. Pak Ustaz saya kendaraan. Padahal malah rajin ke Pusdai, catat. Biasa kalau kebaikan itu kalau nanam jagung, rumput ikut tumbuh Pak. Tapi setiap teman rumput, jagung nggak pernah tumbuh. Udah saya jemput, sudah bayu-bayu, kopi ini. Sok tunjukkan kain. Mama, senang mama rek sholat kayak makan kayak. Untung tuh makan toa. Isinya bangun, apa bahasa Sunda? Yuk nudupi harapku mama. Bapak teh bagel, tegalak, tapi mama can bahagia kan bapak belum sholat. Hari ini mama baru sembuh bahasa itu. Inna fis sholati syifaun, dalam sholat itu ada penyembuhan, itu banyak rahmat. Kalau mau ada rohmada, satu tenang di rumah, itu banyak nanti enak di rumah itu. Saya pulang jam berapapun tenang pulang ke kamar mandi, handphone bulan-bulan di mana ya tenang. Semuanya handphone dibawa kamar mandi, segala macam, temunang dibuka hati-hati. Fir'aun itu, saya pernah ke Mesir, satu-satunya raja yang tidak pernah miskin. Makanya Fir'aun tidak punya kartu BPJS. Tidak pernah sakit Fir'aun. Tapi jangan lupa, ngalir satu kali, munten jajan perempuan. Main datang ke rumah, Pak karena dia nyorot. Gimana ibu baterai si bapak itu nyorot, hati-hati Fir'aun gitu. Mana nyorot dari luar, lihat nih. Saya masuk ke Alexandria, Raja Paul, isi simpanannya sudah 360 orang. Dan aku kan. Karena itu Bapak Ibu, 2, insya Allah anak saleh dan saleh. Kesananya saling menyayangi. Hadis Nabi, idza Allah fi ahli baitin khairan adkhala alaihim wa barik. Bila Allah mengendaki satu kebaikan dalam satu rumah, Allah berkatkan dalam rumah
mereka pintu kasih sayang. Di dalam rumah kita baik bukan konstruksi, bukan hanya arsitekturnya, tapi adanya kasih sayang. Maka ulah iri kan menggunakan cantang itu bahagia. Saya pernah masuk di satu rumah di Jakarta, ke bawah 4, ke atas 4, jadi ground ini 8 lantai. Tapi isinya setiap ketemu ngeluh terus. Kenapa? Suaminya keluyuran sama saya. Katanya muka surga. Dengan cara apa? Setia sama istri. Muka surga, setia sama suami. Istri suami adalah surga. Kalau anak, aturku adalah jannah, jalan menuju surga. Kalau cucu, riyadul jannah, taman surga. Makanya sering-sering main dengan cucu, karena cucu itu akan menghilangkan stres. Kalau baru satu, bisa banget. Kalau 4 udah lepas. Terakhir, nikah perintah Allah. Nikah perintah Allah, siapa yang menyakiti pasangan berarti menyakiti Allah. Nikah pertemuan 2 keluarga besar, siapa yang menyakiti pasangan berarti menyakiti 2 keluarga besar. Jadi kalau istri sakiti, bukan satu orang Pak, anaknya, kemudian bapaknya, semua satu tim waktu pernikahan disakiti semua. Menyakiti pasangan harus mengembalikan doa yang mengalir ketika terjadi resepsi. Menyakiti orang lain, dosa besar, apalagi menyakiti pasangan. Nabi macam begini, suami yang saling menyakiti akan bergelantungan di akhirat, saling menyakiti. Nabi bilang, saya sakiti diri saya bergelantung dengan ya Allah mengetahui suami saya, dia menyakiti saya. Karena di akhirat sholat saya diambil Pak, berikan kepada istri. Sering menyakiti istri, sholat, zakat, semuanya hilang semua. Begitu pun sebaliknya ibu-ibu menyakiti suami. Nanti suami bergelantungan di hadapan Allah, ya Allah itu istri saya, dia menyakiti saya. Kepala sholat ambil serahkan sama suami. Sering menyakiti suaminya, sholat, zakat, semuanya hilang semua. Apa kata Nabi? Demi keharmonisan dan mencari surga dunia, jangan kau jadikan istri dan suamimu bergelantungan di hadapan Allah menghadiri. Sehingga saat itulah pahala amal soleh yang diambil oleh Allah serahkan dan soleh. Ada yang baik setiap hari sebaiknya minta maaf sama istri, sampaikan terima kasih, sampaikan minta maaf. Begitu pun sebaliknya ibu minta maaf sama suami. Mama tidak seperti wanita yang lain, mungkin masakannya enak, mama tidak enak. Bapak tidak seperti suami yang lain, di masa tua mama enak, tidak enak, mohon maaf. Jangan menghadiri di akhirat. Demikian Bapak Ibu. Berapa sekarang? Sudah lebih ya. Demikian Bapak Ibu. Bila ada yang baik di Ramadan, ada silakan tanya-tanya. Bapak dan Ibu, demikian materi yang telah disampaikan oleh Pak Kiai Haji Dr. Mukhtar Khalil. Apabila ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Kalau ada, sebelum nanti ditutup oleh dengan doa oleh Pak Kiai. Cekap memuaskan. Pak Muhaimin, coba itunya ibu-ibu mungkin ada. Ibu-ibu tadi ada. Ada satu kitab namanya Tarbiyatul Aulad ya. Jamaah situ dulu gimana Pak? Iya. Ada kitab Tarbiyatul Aulad. Dr. Nasrullah membimbing kepada kita anak soleh itu satu akikah dahulukan. Karena kullu gulamin ya Pak, kullu gulamin ditanyakan biagasi. Setiap anak tergadai dengan akikahnya. Apabila akikah itu satu menghilangkan jiwa binatang. Itu Bapak nyembeli bismillahirrahmanirrahim Allahumma hadzal an disebutkan nama anak itu darah mancar keluarlah jiwa binatang yang ada pada anak itu. Makanya senakal-nakalnya akikah, tidak senakal yang tidak akikah. Dan sekarang yang nakal bukan hanya anak-anak, banyak sudah tua nakal kasih macam akikah. Boleh sudah tua akikah boleh. Dan kita Bidayatul Mustahid akal an-nafsi bakal yang bisa dibuat. Nabi akikah untuk dirinya setelah diangkat jadi nabi. Sudah kita belum tahu. Boleh sudah tua akikah. Dua, doa. Saya masuk satu rumah. Pak saya Pak budak. Kita sholat selesai sampaikan. Sholat itu ya cari kalangan. Pas ke teman kedua, haji udah seru ada tuh sudah di masjid gitu ya. Masa benar, nah rasanya haji sejak saya menikah
Yang visi saya tahajud tidak putus kecuali saya sedang halangan mengulang-ulang doa. 2 as-solat 100 Robbi habli minas sholihin, ditambahkan Robbi habli minal muhsinin, Robbi habli minas shodiqin, Robbi habli minal muqarrabin, Robbi habli minal muttaqin. As-solat 100. Yang kedua doa Nabi Zakaria, Robbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innaka samiul du'a. Ya Allah, berikan beberapa anak yang tidak bermasalah. Ali Imran 38. Kalau Bapak Ibu pergi ke Aqsa tadi Bapak Qubatul Miraj ada mihrab Nabi Zakaria. Konon kabarnya istilahnya bisa berdoa, alhamdulillah punya anak namanya Yahya. Ketiga, jangan lupa kalau ingin anak soleh, dengan siapa anak itu bergaul? Al-waladu ala dini khalili. Anak itu tergantung agama temannya. Yang betul ahadul mayyukhalil. Adalah seorang tua meneliti dengan siapa anak itu bergaul. Pergaulan itu Bapak Ibu Masya Allah. Jadi saya dapat WA, saya memang takut Cibide, komunitas ekstasi sekarang sedang rapat besar Cibide, yang tidak pulang. Saya dapat WA. Ketika saya ngaji di Polda, tiap tulis tuh, Pak ini penyebabnya apa? Pengaruh teman. Salah satu syarat asup anggota geng motor harus mencari motor. Makin banyak mencuri, makin naik jabatan. Dan kerjaannya apa? Balap-balapan. Dan hadiahnya, nauzubillah, kalau nggak zina, mabuk. Pelantikannya di mana? Di tempat tertentu. Salah satunya Caupat Pondok Bali. Sikat gigi 1 dipakai 25 orang. Kalau keluar dari itu nyawa tahunan. Makanya tugas saya Bapak Ibu kan disebut cerewet, kan disebut radio mutu. Penting anak kita diarahkan dengan baik. Karena pasti satu saat al-baitu madrasatul ula. Rumah itu sekolah pertama untuk anak. Disoleh tidak anak kita tergantung kita sebagai orang tua. Yang terakhir jangan lupa makanan. Karena makanan itu akan membentuk pribadi. Kalau makanan yang halal masuk ke darah, terus ujung rambut ujung kaki dibentuk dengan makanan yang halal, maka insya Allah kuat syakhsiyah, sumber dayanya halal. Ujungnya soleh dan suri. Kalau yang diberikan makanan yang haram, nauzubillah, ujung rambut ujung kaki dibentuk dengan makanan yang haram. Nanti pribadinya juga pribadi yang tidak soleh. Karena itu pantas Rasul mengatakan dalami untuk bapak-bapak surat Al-Maidah. Untuk ibu-ibu dalami surat An-Nur dan An-Nisa. Kenapa Al-Maidah? Dalam Al-Maidah banyak masalah makan. Kata Rasul, siapa yang keluar dari rumah mencari makanan yang halal, meninggal dunia, syahid fisabilillah. Laki Allah, dia akan berjumpa dengan Allah. Walam yakun bainahu wa bainan nabiyyin illa darajatun nubuwah. Tidak ada perbedaan antara dia dengan para nabi kecuali 1 derajat. Itu ya Bapak. Saya kira demikian. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Bapak ini semoga dia akan Allah la ilaha illa anta samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berkahi rumah tangga kami seberkah rumah tangga Rasulullah SAW bersama kita berijah. Bahagiakan rumah tangga kami seperti bahagia rumah tangga Rasulullah SAW bersama kita berijah. Tentanglah rumah tangga kami tentang rumah tangga kami sudah Siti Julaiha. Rabbana hab lana min as-solihin, Rabbana hab lana min al-muslimin, Rabbana hab lana min al-muqarrabin, Rabbana hab lana min al-muttaqin. Solehkan anak-anak kami, solehkan anak cucu kami, kuatkan rumahnya, muliakan akhlaknya, rajinkan ibadah, pertemukan anak-anak kami dengan teman yang soleh dan soleh. Bila Kau takdirkan telah memberikan jodoh kepada anak cucu kami, pertemukan anak cucu kami dengan jodoh yang soleh dan soleh, yang bisa menciptakan surga di rumah tangga. Wasil maqasidana, wasil maqasidana, wasil maqasidana. Berikan kemampuan kami untuk mempersembahkan yang terbaik untuk isi dari surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah Pak Kiai atas materi yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk bekal kita menjalani kehidupan keluarga. Demikian kita tutup acara ceramah umum pada sore ini dengan membacakan undangan bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita lanjutkan dengan sholat berjamaah bagian ini, kemudian dari
Dulu kau pernah bermimpi temuinya di tanah suci. Kini kau akan pergi tunaikan panggilan ilahi. Datang dan katakan padanya di sana, love